wujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Wasgen, satu lagi ya Bapak Ibu. Padi dan kapas, lambang sila kelima. Kalau lambang pramuka, apa Bapak Ibu? Tunas kelapa. Mohon izinkan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, berbagi praktik baik P5 di SMP 6 Talang Kelapa. Sindo. Yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum SMP Kabupaten Banjarmasin, Bapak Dr. Azala Mawardi MPD, Bapak Ibu pengawas spesial, pengawas bina kami Pak Masdar, terima kasih selalu membersamai kegiatan PSP SMP 6 Talang Kelapa. Bapak Ibu kepala sekolah hebat, mana Bapak Ibu kepala sekolah hebat? Mana? Tidak merasa hebat lagi. Dan yang teristimewa Bapak Ibu guru IPA perwakilan dari setiap satuan pendidikan. Pertama-tama sebagai hamba Allah, mari tak henti kita panjatkan puji dan syukur karena selagi nafas kita masih berhembus, kita berada di tempat ini. Semoga langkah kaki yang Bapak Ibu ayunkan menuju tempat ini akan dinilai Allah sebagai ibadah dan akan dibalasnya dengan segala kebaikan. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu, materi kita adalah P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan tidak tumpang tindih dengan apa yang telah disampaikan Ibu Fauzia, karena praktik baik yang kita lakukan di setiap sekolah kita mungkin berbeda-beda. Saya tahu, saya melihat di media sosial bahwa kepala sekolah yang hadir di sini semuanya telah melaksanakan program P5 ini. Betul nggak Bapak Ibu? Bu Manon ini yang dari tadi tetap semangat ya Bu Manon. Ayo, ingin berbagi Bu Manon. Kira-kira sebelum SMP 1 Rambutan ya Bu Manon ya, melaksanakan P5, kira-kira apa dulu sih yang dilakukan? Dan mungkin kan ujuk-ujuk kita P5, nah mungkin ya Bapak Ibu tentunya ada langkah-langkah atau alur-alur yang harus kita perhatikan. Boleh Bu Manun, silakan Bu Manun. Terima kasih untuk Ibu Susi. Sebenarnya saya nggak ngerti ya bahasanya ini mau ngetes atau mau apa. Saya kan di sini saya tidak ada maksud apa, benar terus terang saja untuk urusan ini saya memang kami baru memulai Bu ya. Ibu 4 tahun sudah memulai dan kami baru 1 tahun kemarin Bu. Saya di SMP 1 Rambutan baru 1 tahun dan 1 tahun itu baru kami mulai bergerak. Jadi mohon maaf kalau mungkin ya menurut Bapak Ibu saya tidak ada maksud lain. Saya memang benar-benar ingin belajar bagaimana sih yang benarnya itu. Karena kalau Bapak Ibu ya dari penggerak kan mendapat materi itu jelas, memang dapat dari narasumber yang jelas. Kalau kami hanya melihat lalu membaca, belajar dari Google, belajar dari YouTube, itu yang kami dapat. Maka di hari ini kebenaran Bapak Ibu memberikan materi praktik baik dengan kami ingin melihat seperti apa sih yang sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk ngetes. Saya tidak ada Bu. 1 tahun saya di sana, belum ada apa-apanya Bu. Jadi saya lihat di angkatan 2 ini, PSP ini sangat-sangat sudah ini sudah angkatan keberapa Bu? Sudah tahun keberapa Bu? Tahun ketiga Bu ya. Berarti sudah dilaksanakan. Kami baru 1 tahun loh Bu. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau memang Ibu mau bertanya sama saya, semuanya kan ada
alurnya Bu ya. Jadi kita setiap melakukan suatu kegiatan kita harus rapat dulu Bu. Kita membentuk tim dulu Bu. Setelah kita membentuk tim, lalu kita menentukan siapa koordinatornya, ya. Jadi dari setiap tema kami koordinatornya beda-beda Bu, karena yang mengerjakannya otomatis kan beda-beda. Jadi saya tidak satu orang untuk satu koordinator. Jadi untuk kegiatan satu tema dia satu koordinator, sehingga anggotanya tetap yang memang mengajar di kelas itu. Itu kira-kira tahap pertama. Lalu pembuatan SK tetap. Setiap kegiatan saya tahapannya saya harus ada modulnya. Modulnya itu saya buat, disuruh dibuat dan dipelajari, diberikan kepada siswa dengan tahapan saya tidak mengharapkan hasil. Yang saya harapkan adalah prosesnya. Jadi siswa itu harus tahu prosesnya. Untuk apa hasilnya baik? Hasil itu bisa dibeli Bu, tapi prosesnya yang saya inginkan, itu yang saya dapat dan saya pelajari dan saya terapkan. Kalau salah, saya mohon bimbingannya. Gitu saja Bu, terima kasih. Kita beri Ibu Muanun, apa yang Ibu sampaikan itu saya rasa sama dengan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Benar ya? Nah, sekali lagi beri apresiasi tepuk tangan untuk Bu Muanun ya. Jadi Bapak Ibu semua, izinkan di sini bukannya mau menggurui atau menyampaikan ini loh, ya enggak. Hanya saja kita mau berbagi bahwa Bapak Ibu apa yang dikatakan Bu Manun itu sudah benar. Sebelum kita melakukan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada hal-hal alur-alur yang harus kita perhatikan. Ini di depan ada. Yang pertama adalah memahami regulasi. Kemudian yang selanjutnya seperti kata Bu Manun tadi, kita juga harus membagi jadwal pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita harus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, kita membentuk seperti kata Bu Manun, ada yang namanya koordinator, ada yang namanya tema, alokasi waktu, jadwal, topik, dan sebagainya. Yang keenam, menyusun modul proyek. Yang ketujuh, implementasiannya. Kedelapan, ada merancang pelaporan proyek. Dan yang kesembilan adalah pendokumentasian proyek. Yang Ibu Manun tanyakan tadi yang nomor 8 ya Bu Manun ya, masalah pelaporannya. Baik Bapak Ibu, secara singkat karena waktu kita terbatas, kemudian nanti materinya juga akan kami bagikan. Bapak Ibu, setiap kita bekerja harus ada acuannya. Sama halnya ketika kita mengerjakan P5 ini, apa yang menjadi acuan kita? Adalah permen ikut Bapak Ibu ya, itu. Kemudian selain permen yang nomor 56 garis miring tahun 2022, ada juga Bapak Ibu panduan pelaksanaan P5 tersebut. Jadi kita harus, mungkin yang menjadi miskonsepsi segala macam itu karena kita belum membaca panduannya. Dalam panduan semuanya ada Bapak Ibu. Nanti izinkan saya berbagi juga panduan itu bisa Bapak Ibu temukan di mana. Siap? Siap. Yang berikutnya masalah pembagi jadwal pembelajaran. Sudah disinggung Bu Fausia tadi. Masalah jadwal itu sama mungkin Bu Fausia tadi mengambil contoh mata pelajaran bahasa Indonesia, karena saya basicnya bahasa Indonesia, mengulang bahasa Indonesia 6 jam, 5 jam adalah yang intrakurikuler, 1 jamnya adalah proyek. Itu ya pembagian jadwal.
Kemudian ini kami sudah membuat jadwal juga untuk SMP 6 Talang Kelapa, ada jadwal yang ekstra maupun yang P5-nya. Kemudian ini ada yang mengidentifikasi tingkat kesiapan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, setiap satuan pendidikan mempunyai kendala, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Jadi ini terkait dengan pemilihan tema, kita harus melihat dulu kesiapan satuan pendidikan kita. Di sekolah kita ini banyak yang orang tuanya profesinya sebagai apa, Bapak Ibu? Ya, saya pernah berkunjung ke SMP Bulaila ya, Sumber Marga Telang. Di SMP Bulaila itu wah luar biasa ya, masalah kebunnya, tanaman dan segala macam. Nah ini bisa sekali diangkat menjadi tema proyek yang mungkin kearifan lokal atau kewirausahaan. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa memilih tema proyek itu sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Kami itu banyak wali murid yang bekerjanya sebagai bekerja di pembuatan batu bata. Jadi ada salah satu proyek kami memilih proyeknya adalah pembuatan dari gerabah tanah liat itu, Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian ini kata Bu Manun saya tadi, membentuk tim dan koordinator. Tadi yang ditanyakan Bu Manun masalah jamnya Bu Manunnya, yang namanya koordinator itu memang punya jam 2 jam pelajaran, 2 jam poinnya kalau di Dapodik. Nah, koordinator ini Bapak Ibu fungsinya sangat penting karena koordinator inilah yang akan mengatur lalu lintas jalannya proyek kita mau dibawa kemana, mau sukseskah atau berjalan di tempat saja. Ini sangat bergantung kepada koordinator. Fasilitator bagaimana ini Bu Susi? Nah, dalam pengimplementasinya di kelas, mungkin Bapak Ibu bisa di kelas ataupun di luar, fasilitator ini tugasnya memberikan materi kepada peserta didik kita. Sekarang yang sedang kita galakkan, kita memilih wali kelas ya sebagai fasilitator, karena fasilitator lebih paham anakku ini karakternya bagaimana, keperluannya dan kendalanya dan seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, penting memilih koordinator yang tepat. Kalau fasilitator tidak bisa, kita biasanya wali kelasnya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Terus yang keenam, menyusun merancang tema. Tema tadi sudah disebutkan Bu Fauzia, ada 7. Mohon bantuan Bu Rusda mengingatkan kembali teman-teman, temanya ada apa-apa. 1. Suara demokrasi. 2. Budaya berkelanjutan. Oke. 3. Bineka Tunggal Ika. Iya. 4. Bineka Tunggal Ika. Ayo SMP 4 lanjut. Oke. 5. Oke. 6. Demokrasi. Oke. Bapak Ibu, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Fauzia ya. 7 tema itu. 7 apa enam Bu Sari? 7. Kita tidak harus semuanya melakukan itu dalam 1 tahun. Ingat Bapak Ibu, dalam 1 apa? 1 tahun. Satuan pendidikan melaksanakan minimal 3 proyek. 3 proyek. Pilihlah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Kalau suara demokrasi, saya rasa semua satuan pendidikan itu kayaknya oke, ya. Yang ke-7 tadi adalah pelaksanaan. Jadi kalau semuanya sudah siap, dari atas sudah siap, dari tema
pembagian jadwalnya. Oke, kita implementasikan P5 tersebut. Silakan dipilih tema-tema yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Terutama suara demokrasi, memilih ketua OSIS. Bapak Ibu ingat, untuk tahun berikutnya, Bapak Ibu boleh memilih tema demokrasi lagi dengan dimensi yang berbeda. Tahun ini, suara demokrasi yang kita pilih, yang pertama gotong royong. Anak-anak bergotong royong membuat kartu kertas pemilih, kemudian anak-anak bertakwa dan beriman pada Allah, dimensi yang pertama. Nah, sebelum nyoblos, bismillah dulu ya nak, jangan salah pilih kita. Nah, itu sudah masuk. Dapat 2 rapor, 1 rapor yang intrakurikuler yang biasa kita buat, kedua dia akan mendapat rapor P5. Jadi Bapak Ibu siapkan rapor untuk P5-nya. Nah, nanti Bapak Ibu, alhamdulillah saya punya guru SDM-nya Bu Sari Marlina. Beliau ini menjadi fasilitatornya. Beliau adalah fasilitator untuk guru-guru penggerak di Kabupaten Banyuwangi. Jadi dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka, saya dibantu Ibu Sari Marlina sebagai fasilitator guru penggerak. Ini ada fungsi guru penggerak juga, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah pendokumentasian. Apa Pak Juanda? Saya agak ini Pak Juanda, saya Pak Juanda. Pendokumentasian pendokumentasian. Bapak Ibu, di zaman yang serba digital ini, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, ini contoh proses P5 yang kita lakukan. Semoga menginspirasi. Ada tim Bapak Ibu, ada timnya. Kunci sukses dari P5 itu adalah kolaborasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di Bangkorak guru harus aktif. Walaupun tidak ada jam, hadir ke sekolah. Ini kampanye. Yang bekerja sama dengan Puskesmas Sukajadi mengelola bumbu dapur Bapak Ibu. Jadi bumbu dapur itu bisa dibuat menjadi bermacam-macam makanan dan minuman. Nah, tuh asik tuh. Wedang jahe. Wedang jahe, keripik jahe. Mohon maaf kalau ada jalur yang patah Bapak Ibu jangan disimpan dalam peti ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada sumber tidak ada, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada usia kita yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.